Tukang sol sepatu tertabrak mobil mewah tak disangka yang menabraknya adalah pagi baru saja menyibak langit di sebuah sudut kota tua. Ketika embun masih menggantung di ujung-ujung daun dan bau aspal basah perlahan memudar tersapu sinar matahari. Di trotoar sempit dekat jembatan tua yang menghubungkan dua sisi pasar, seorang pria tua sedang bersiap membuka lapak kecilnya. Sebuah bangku kayu reot, satu peti kecil berisi lem dan jarum besar, serta beberapa alat tambal sepatu diletakkannya dengan penuh kebiasaan. Dialah Pak Muksin. Umurnya telah melewati kepala 6, kulitnya legam terbakar matahari, dan tubuhnya sedikit bungkuk akibat bertahun-tahun bekerja dalam posisi duduk yang sama. Tangannya kasar, namun gerakannya masih teratur dan cekatan saat mengatur peralatan sol yang akan ia gunakan hari itu. Pak Muksin bukan sekadar tukang sol sepatu. Ia adalah bagian dari wajah jalanan itu. Hampir setiap warga yang melewati trotoar itu mengenalnya. Ada yang menyapanya sambil lalu, ada juga yang kadang-kadang mampir hanya sekadar bertanya kabar. Namun, di balik senyumnya yang tenang, tersimpan luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. 20 tahun lalu, ketika hidupnya masih jauh lebih baik, ia memiliki seorang istri dan seorang anak lelaki yang sangat ia cintai, Hendra namanya. Anak itu adalah cahaya di dalam gelap hidupnya, namun juga yang kemudian menghilang secara misterius pada suatu malam badai yang tak terlupakan. Sejak malam itu, hidup Pak Muksin berubah drastis. Istrinya jatuh sakit karena terlalu larut dalam kesedihan, dan tak lama kemudian meninggal dunia. Sejak itu pula, Pak Muksin memutuskan hidup sederhana, menolak semua bentuk bantuan yang menurutnya akan mengikatnya pada hutang budi. Ia memilih bekerja dengan tangannya sendiri, menambal sepatu orang-orang kota yang lalu lalang, sembari menanti sesuatu yang ia sendiri tidak tahu, mungkin sebuah keajaiban. Hari itu, seperti biasanya, ia mulai dengan membakar sebatang rokok linting dari tembakau tipis yang ia simpan di kantong bajunya. Ia duduk di bangku kayu, memeriksa sol sepatu yang baru selesai dikerjakan semalam. Sambil menyalakan radio kecil tuanya yang hanya bisa menangkap satu saluran, ia membiarkan suaranya mengalun pelan, mengisi sunyi pagi. "Pak Muksin, tambal cepat bisa, ya?" Suara seorang wanita muda membuyarkan lamunannya. Ia menoleh dan melihat seorang ibu muda dengan anak kecil yang menggandengnya. Sepatunya tampak sobek di bagian depan. "Bisa, Bu. Duduk saja dulu. 15 menit, ya?" Jawabnya dengan suara pelan namun ramah. Ia mulai bekerja. Tangannya menyusuri retakan sepatu itu, lalu dengan cekatan menjahit dan merekatkan lem di sela-sela sobekan. Suara jarum menembus kulit sepatu terdengar seperti irama harian yang ia kenal di luar kepala. Saat itu, seorang pria berpakaian rapi melintas, membuka kaca mobilnya, dan melempar pandang ke arah Pak Muksin. Pria itu tak berkata apa-apa, hanya memperhatikan beberapa detik, lalu kembali melajukan kendaraannya. Pak Muksin tidak memperhatikan, karena fokus pada pekerjaannya. Namun pria dalam mobil itu sempat menatap Pak Muksin dengan raut wajah yang berubah. Wajah tua di trotoar itu seperti membangkitkan memori yang sangat dalam, tapi ia belum bisa memastikan. "Pak, ini uangnya. Lebihin saja, saya nggak bawa receh," kata ibu muda itu setelah sepatunya selesai dikerjakan. Pak Muksin hanya mengangguk dan mengucap terima kasih sambil tersenyum. Lalu ia kembali duduk dan memandangi jalanan yang mulai padat. Hari berlalu, dan siang berganti sore. Gerimis turun tipis. Ia menutupi peralatannya dengan terpal lusuh dan bersiap pulang. Ia tidak memiliki rumah tetap. Sejak ditinggal istrinya, ia memilih tinggal di sebuah kamar sempit di gang belakang pasar. Tempat itu tidak nyaman, namun cukup untuk berteduh dan beristirahat. Di sepanjang jalan pulang, ia melewati taman kota. Banyak anak-anak bermain di sana. Ia berhenti sejenak dan memperhatikan seorang anak laki-laki yang sedang bermain sendirian. Anak itu mengingatkannya pada Hendra kecil. Posturnya, geraknya, bahkan suara tawanya. Pak Muksin duduk di bangku taman, membiarkan waktu mengalir perlahan. Ia membuka dompet kulit tuanya dan mengeluarkan sebuah foto usang. Foto itu adalah satu-satunya kenangan fisik yang tersisa. Foto Hendra yang diambil saat ulang tahun ke-7. Ia memandanginya lama. Sinar lampu taman mulai menyala.
Angin malam mulai menusuk tulangnya. Ia bangkit dan berjalan lagi, melewati pertokoan, halte kosong, dan jalanan yang kini basah oleh gerimis. Ia tidak tahu bahwa hari berikutnya akan mengubah segalanya. Mentari pagi memantul dari gedung-gedung tinggi di pusat kota, memperlihatkan siluet seorang pria muda berdasi yang berdiri di balkon lantai 29. Tubuhnya tegap, dengan jas abu gelap yang disetrika rapi. Matanya menatap jauh ke arah jalanan Jakarta yang mulai padat, seolah mencoba menangkap sesuatu di antara riuh lalu lintas yang tak pernah tidur. Pria itu adalah Hendra, 27 tahun, kepala divisi pemasaran di perusahaan otomotif multinasional milik Pak Herman, ayah angkatnya. Banyak orang di kantor mengenal Hendra sebagai sosok karismatik, cerdas, dan punya visi jangka panjang. Ia tak hanya cakap berbicara, namun juga mampu mengeksekusi ide-ide inovatif. Usianya yang muda membuatnya seringkali diragukan di awal, tetapi prestasinya menutup semua keraguan itu. Namun, di balik segala kemewahan dan prestise yang menyertai kehidupannya, tak banyak yang tahu bahwa Hendra bukanlah anak kandung Pak Herman. Bahkan sebagian besar karyawan tidak menyadari bahwa nama belakang Hendra berbeda. Ia diangkat menjadi anak oleh Pak Herman dan istrinya 22 tahun silam, saat ia ditemukan terlantar di sebuah terminal dalam kondisi mengenaskan. Laporan kepolisian saat itu tidak pernah menemukan keluarga kandungnya. Karena itulah, setelah prosedur legal dan bertahun-tahun mengurus adopsi, Hendra secara resmi menjadi bagian dari keluarga Herman. Di balik pembawaan tenangnya, sesungguhnya Hendra menyimpan sebuah lubang besar dalam hatinya, lubang yang tak pernah bisa ia isi, meski dengan harta, pencapaian, atau cinta. Setiap kali ia memandang wajah Pak Herman yang penuh kasih, ia merasa beruntung. Tapi di saat bersamaan, ada rasa bersalah karena ia tahu, di luar sana, mungkin masih ada seseorang yang mencarinya. Seorang ibu atau ayah yang merindukan suara kecilnya. Namun ia tidak tahu siapa mereka, di mana mereka, atau apakah mereka masih hidup. Pagi itu, setelah menyelesaikan sarapannya di ruang makan yang luas dan mewah, Hendra berjalan ke garasi. Sopir pribadinya, Pak Dharma, sudah berdiri di dekat mobil. Tapi Hendra mengangkat tangan, memberi isyarat untuk tidak ikut. "Aku ingin menyetir sendiri hari ini, Pak Dharma." Pak Dharma mengangguk. "Baik, Mas Hendra. Hati-hati ya." Sambil mengenakan kacamata hitam dan menyalakan mesin sedan hitam mengilapnya, Hendra meluncur keluar dari kompleks perumahan elit. Jalanan pagi mulai ramai, namun Hendra tidak tergesa. Ia menyalakan musik klasik lembut dari sistem audio mobil dan membiarkan pikirannya mengalir ke berbagai arah. Beberapa saat kemudian, ia mengambil jalur yang agak berbeda dari biasanya. Entah mengapa, hari itu ia memilih jalur yang sedikit lebih jauh, melewati area pasar dan pertokoan kecil. Di perempatan jalan yang ramai, ia menghentikan mobil saat lampu lalu lintas berubah merah. Pandangannya melayang ke arah kiri, ke sebuah trotoar yang agak kumuh namun ramai. Di sana, tepat di bawah pohon trembesi tua, seorang pria tua duduk bersila di atas papan kayu. Di sekelilingnya berserakan sepatu-sepatu rusak dan perkakas tukang sol yang sederhana. Pria itu sedang fokus menjahit bagian atas sepatu kulit hitam, sementara seorang anak kecil memperhatikannya dari sisi bangku kayu lapuk. Ada sesuatu dalam pemandangan itu yang membuat Hendra terpaku sesaat. Bukan hanya karena keunikan pria tua itu, melainkan perasaan tak biasa yang muncul dari dalam dirinya. Wajah pria itu tampak lelah, tetapi penuh ketabahan. Gerakannya lambat namun teratur, seperti orang yang sudah terbiasa dengan kehidupan keras dan tetap memilih untuk bertahan. Lampu lalu lintas kembali hijau, membuat klakson terdengar dari mobil di belakangnya. Hendra tersadar dan kembali melajukan kendaraan, namun pikirannya tertinggal di tempat tadi. Sesampainya di kantor, ia langsung naik ke lantai 10 tempat divisi pemasarannya berada. Rapat mingguan sudah dimulai, dan beberapa kepala departemen sudah menunggu. Namun di sepanjang sesi, perhatian Hendra terus terpecah. Ia mendengar, mencatat, merespons, tapi jiwanya seolah tetap berada di trotoar tadi, bersama pria tua yang tengah menjahit sepatu di bawah bayangan pohon. Setelah rapat, ia kembali ke ruang kerjanya.
Di balik meja besar dari kayu jati yang dilapisi kaca bening, ia membuka laptop namun hanya memandangi layar kosong. Hatinya seperti berbisik bahwa pria tadi bukan sekadar tukang sol biasa. Entah dari mana datangnya pikiran itu, tapi ia merasa ada sesuatu yang ganjil. Malam harinya, saat makan malam bersama Pak Herman dan Bu Lucy di ruang makan, Hendra tampak lebih diam dari biasanya. Ia hanya menjawab singkat dan sesekali tersenyum. Pak Herman menyadarinya. "Ada yang kau pikirkan, Nak?" Hendra menggeleng. "Hanya lelah, Pak." Pak Herman menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk. "Kalau kau butuh libur, bilang saja. Perusahaan bisa jalan tanpa kamu sehari 2 hari." "Saya tahu, Pak, tapi bukan itu." Hendra menaruh sendoknya. "Tadi pagi saya lewat daerah pasar. Saya lihat seorang pria tua, tukang sol sepatu. Entah kenapa, saya merasa familiar melihat wajahnya." Pak Herman meletakkan garpunya perlahan. "Maksudmu?" "Saya tidak tahu. Rasanya seperti pernah melihatnya. Tapi saya yakin saya belum pernah ke daerah itu sebelumnya." Bu Lucy tersenyum lembut. "Mungkin karena hatimu sensitif. Kau selalu punya empati pada orang tua dan mereka yang susah." "Mungkin." Namun malam itu, saat Hendra berbaring di tempat tidurnya yang empuk, pikirannya kembali melayang. Ia mencoba mengingat wajah pria tua itu lebih dalam. Cara pria itu membungkuk, matanya yang menunduk, tangan tuanya yang keriput namun tangguh. Hendra seperti melihat potongan-potongan bayangan samar dari masa kecil, suara keras pukulan palu kecil, aroma lem sepatu, dan suara lembut seseorang yang menyanyikan lagu anak-anak saat hujan turun deras. Apakah ini hanya ilusi? Ataukah bagian dari memorinya yang lama terkubur? Keesokan paginya, Hendra kembali menyetir sendiri. Tapi kali ini ia sengaja memilih jalur yang sama. Ia memperlambat laju mobilnya saat mendekati trotoar tempat pria tua itu berada. Ia berharap bisa melihat pria itu lagi. Dan benar saja, pria itu masih duduk di sana, dengan pakaian yang sama, melakukan hal yang sama. Hendra memberhentikan mobilnya di pinggir jalan. Ia membuka kaca jendela dan memandang pria itu lebih dekat. Ada desir di dadanya yang sulit dijelaskan. Setelah menatap sejenak, ia memutuskan turun dari mobil. Langkah-langkahnya pelan saat mendekati pria itu. "Permisi, Pak," ucapnya dengan nada sopan. Pak Muksin, yang sedang mengamplas sol sepatu, mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu untuk pertama kali. Dan sesuatu yang samar kembali muncul dalam dada Hendra, seperti debar yang tak wajar. "Iya, Nak, sepatunya rusak?" tanya Pak Muksin ramah. "Tidak, Pak, saya hanya lewat. Boleh duduk sebentar?" Pak Muksin mengangguk, meski agak heran. Hendra duduk di bangku kayu sebelahnya. Ia memperhatikan semua yang ada, alat-alat sederhana, bekas luka bakar di tangan kiri Pak Muksin, bahkan bekas robekan di ujung matanya. Semua tampak asing namun akrab. "Sudah lama, Pak, kerja begini?" Pak Muksin mengangguk pelan. "Lebih dari 20 tahun. Selalu di tempat ini?" "Tidak juga. Saya pernah pindah-pindah. Tapi sejak 5 tahun terakhir, ya di sini saja." Hendra mengangguk pelan. Lalu ia bertanya, "Kalau boleh tahu, Bapak tinggal di mana?" Pak Muksin tertawa kecil. "Di belakang pasar sana. Kos-kosan kecil. Hidup sendiri saja." Hendra diam. Ia hampir bertanya lebih jauh, tapi urung. Di saat itulah, dari kejauhan, suara ponsel Hendra berdering. Ia melihat layar. Itu dari kantor. Dengan sedikit tergesa ia berdiri. "Maaf, Pak, saya harus pergi sekarang. Tapi boleh saya mampir lagi besok?" Pak Muksin tersenyum. "Tentu saja. Saya di sini setiap hari." Saat Hendra pergi, ia tidak sadar bahwa sejak hari itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Langit mendung bergelayut sejak siang tadi. Awan-awan kelabu menggulung perlahan, seolah menahan sesuatu yang sebentar lagi akan tercurah. Di sudut pasar tua yang mulai sepi karena orang-orang memilih berteduh, Pak Muksin tetap duduk di bangkunya yang mulai lapuk.
Tangannya masih sibuk memperbaiki sepatu seorang pedagang sayur yang saban minggu selalu mampir kepadanya. "Tahan dulu, Pak. Masih kuat ini. Saya tambal biar nambah usia 2 bulan lagi," katanya. Suaranya parau tapi penuh ketelatenan. Pedagang sayur itu mengangguk, lalu menyerahkan uang 5.000 dengan senyum, menolak kembalian 1.000 yang hendak dikembalikan oleh Pak Muksin. Namun seperti biasa, Pak Muksin bersikeras. "Yang saya butuh halal, bukan kasihan," gumamnya, menyelipkan uang 1.000 kembali ke tangan si pedagang dengan paksa. Usai pelanggan itu pergi, Pak Muksin menatap jam butut yang tergantung di lehernya. Jarumnya tak lagi akurat, tapi ia tahu waktu sudah menjelang sore. Ada satu hal yang tak boleh ia lewatkan hari itu, mengejar Pak Idris, penjual bahan sol keliling yang sudah lama tak tampak batang hidungnya. Ia mendengar kabar bahwa Pak Idris akan melewati jalan timur pasar, dan jika ketinggalan hari ini, ia mungkin harus menunggu seminggu lagi. Padahal persediaan sol karetnya tinggal selembar dan itu pun sudah retak-retak. Maka, ia pun bergegas berkemas, memasukkan peralatan ke dalam tas selempang tuanya yang mulai sobek di bagian bawah. Hujan mulai turun, gerimis kecil yang segera berubah menjadi rinai deras dalam hitungan menit. Namun langkah Pak Muksin tetap cepat, menolak untuk mencari tempat berteduh. Payung tak ia punya, dan jas hujan terlalu mewah untuk ia pikirkan. Trotoar mulai licin, bebatuan kecil dan genangan membuat setiap pijakan perlu perhitungan. Tapi dalam benaknya hanya ada satu pikiran, bahan sol. Ia harus mendapatkan itu hari ini, untuk tetap bisa bekerja, untuk tetap bisa hidup. Untuk tetap bisa bertahan menabung dan mewujudkan satu impian kecil yang telah lama ia pendam, memperbesar foto anaknya yang telah hilang 20 tahun lalu. Selembar foto lama, hitam putih, mulai memudar. Diambil dengan kamera studio zaman dulu, menampilkan sosok anak laki-laki berumur 7 tahun yang tersenyum malu-malu, mengenakan kaos putih dan celana pendek. Foto itu telah menemaninya sepanjang malam selama 2 dekade terakhir. Ia menyimpannya di bawah bantal, memeluknya sebelum tidur, berbicara padanya seolah sang anak masih mendengarkan dari balik dimensi waktu. Pak Muksin tak menyadari bahwa dari arah berlawanan, sebuah mobil berwarna hitam mengilat sedang melaju cukup cepat. Pengemudinya, seorang pria muda, tengah berbicara dengan asisten melalui earphone tanpa kabel. Hujan menutupi pandangannya, dan lampu kendaraan lain dari arah belakang membuat bayangan trotoar di depannya menjadi silau. Pak Muksin hendak menyeberang, tak mendengar suara klakson karena bunyi hujan begitu deras. Tangannya menggenggam erat tas berisi alat-alat sol. Langkahnya terpeleset sesaat sebelum roda depan mobil itu membelok. Dentuman kecil tapi jelas terdengar. Tubuh Pak Muksin terlempar ke sisi trotoar, menghantam tumpukan kardus bekas di pinggir jalan. Mobil berhenti seketika. Pengemudi langsung membuka pintu, berlari ke arah tubuh yang tergeletak di bawah guyuran hujan. Wajahnya panik. "Halo, Bapak?" Suaranya terdengar cemas. Ia menunduk, menyentuh bahu orang tua itu dengan pelan. "Bisa dengar saya, Pak?" Tak ada jawaban. Orang-orang mulai berdatangan. 1-2 mengangkat ponsel hendak merekam. Tapi pria itu, Hendra, menolak semua bantuan yang tak berguna. Ia langsung mengangkat tubuh ringkih itu ke dalam mobilnya, lalu memacu kendaraan menuju rumah sakit terdekat. Di kursi belakang, tubuh Pak Muksin menggigil. Tangan Hendra terus memegang tangan Pak Muksin agar tetap hangat, meski ia tak tahu siapa lelaki tua ini. Tapi ada sesuatu dalam wajahnya, sesuatu yang entah kenapa membuat dadanya sesak. Tubuh itu tergeletak di tepian trotoar, basah kuyup oleh hujan yang belum juga mereda. Hendra bergegas keluar dari mobil. Napasnya memburu antara rasa panik dan rasa bersalah yang menekan dadanya. Sepatu kulitnya langsung terendam air, tapi itu tak ia hiraukan. Ia berlari menghampiri tubuh Renta yang tadi sempat terlihat hanya sekilas dari balik kaca mobil. Kini terbujur kaku dengan wajah tertutup peci yang separuh basah. "Pak, Pak!" panggil Hendra. Suaranya parau. Orang-orang mulai berkumpul, namun tak satu pun yang benar-benar berani menyentuh tubuh itu. Hendra berjongkok, membuka peci dari wajah pria itu dengan tangan gemetar. Di bawah sinar redup dari lampu jalan, wajah tua penuh keriput itu tampak tenang tapi pucat.
Ada luka kecil di pelipis. Darah mengalir tipis bercampur dengan air hujan. Tanpa pikir panjang, Hendra memanggil ambulans. Sementara satu tangannya tetap menggenggam lengan kurus pria tua itu. Seakan ia tak ingin kehilangan kontak walau hanya sesaat. "Tenang, Pak. Saya akan bantu," bisiknya. Orang-orang mulai berbicara pelan. Beberapa mengenali pria tua itu sebagai Pak Muksin, tukang sol sepatu yang sering mangkal di tikungan dekat halte. Seorang ibu parubaya bahkan menepuk bahu Hendra, berkata lirih, "Dia orang baik, Nak. Hidupnya susah tapi nggak pernah ngeluh." Hendra hanya mengangguk sambil tetap menatap wajah Pak Muksin yang masih belum siuman. Saat ambulans tiba dan membawa tubuh itu masuk, Hendra ikut naik, tanpa sempat menjelaskan apapun pada kerumunan yang menatap heran. Mobil mewahnya ia tinggal begitu saja di pinggir jalan, kunci masih menancap. Di rumah sakit, waktu seakan berjalan lambat. Hendra berdiri di lorong IGD, pakaian setengah basah, wajahnya pucat dan cemas. Ia tak tahu mengapa kejadian ini terasa sangat dalam baginya. Selama ini ia sering menolong orang, namun baru kali ini ada perasaan seperti sedang kehilangan sesuatu yang tak pernah ia miliki. Dokter keluar dari ruang perawatan beberapa saat kemudian, membawa kabar bahwa Pak Muksin hanya mengalami luka ringan dan sempat pingsan karena syok dan kelelahan. Tidak ada cedera dalam yang parah, meski usia lanjut membuat pemulihannya perlu diawasi. Keluarganya sudah dihubungi? Tanya dokter. Hendra menggeleng pelan. Ia tak tahu harus menghubungi siapa. Bahkan nama pria tua itu baru ia dengar dari bisik-bisik warga. Tapi, entah kenapa, ada dorongan kuat dalam dirinya untuk tetap tinggal. "Kalau begitu, Anda bisa dampingi dulu. Beliau butuh istirahat dan ketenangan," ujar dokter lagi sebelum berlalu. Hendra masuk ke ruang rawat. Di dalam, Pak Muksin sudah siuman, tapi tatapannya masih kosong. Ia melihat ke langit-langit, seolah tak percaya ia masih hidup. Ketika pandangannya bergerak dan menangkap sosok pria muda berpakaian rapi yang duduk di kursi sebelah ranjang, ia tampak bingung. "Siapa, kamu?" tanyanya lirih. Hendra berdiri. Ia tersenyum, meski canggung. "Saya yang menabrak Bapak, tapi saya juga yang bawa Bapak ke sini. Maafkan saya, Pak. Saya nggak sengaja. Hujan deras. Saya nggak lihat." Pak Muksin menatapnya dalam-dalam. Wajah pria muda itu entah kenapa terasa tidak asing. Ada sesuatu di sorot matanya, atau mungkin di garis rahangnya, yang membuat jantung Pak Muksin berdetak pelan tapi berat. "Namamu siapa, Nak?" tanya Pak Muksin lagi. "Hendra, Pak. Nama saya Hendra." Mata Pak Muksin menyipit, seolah memindai nama itu ke dalam lemari ingatannya yang sudah usang. Tapi ia tak berkomentar. Ia hanya mengangguk pelan, lalu menatap ke jendela. "Terima kasih, ya," gumamnya. Hari berganti. Hendra masih belum bisa melupakan pertemuannya dengan pria tua itu. Ia kembali ke rumah sakit esok harinya, membawa beberapa baju hangat dan makanan hangat. Ia juga meminta timnya mencarikan informasi tentang Pak Muksin. Laporan yang datang membuat hatinya tercekat. Pak Muksin tinggal di sebuah rumah sempit di pinggiran kota, sendirian. Istrinya sudah lama meninggal, dan satu-satunya anaknya hilang puluhan tahun lalu saat terjadi kericuhan di terminal. Sejak itu, Pak Muksin hidup sendiri, bekerja keras dari pagi hingga malam demi menyambung hidup dan tetap berharap anaknya suatu hari kembali. Hendra membaca laporan itu berkali-kali. Ada sesuatu yang menggugah di dalamnya. Ia memandang bayangannya sendiri di kaca, lalu ingat kembali cerita ayah angkatnya dulu tentang bagaimana ia ditemukan di dekat terminal dalam keadaan bingung dan tak bisa bicara saat itu. Apakah mungkin? Hendra menggigit bibirnya. Ada sesuatu yang harus ia cari tahu. Hari ketiga, Hendra membawa sebuah bingkisan ke rumah sakit. Ia duduk kembali di sebelah ranjang Pak Muksin. Pria tua itu tampak jauh lebih segar, walau masih lemah. "Pak," kata Hendra pelan. "Saya dengar, Bapak pernah kehilangan anak." Pak Muksin menoleh pelan. Matanya berkaca-kaca. "Iya, waktu itu dia umur 7 tahun. Namanya Hendra juga. Rambutnya ikal, pipinya tembam, dan kalau ketawa, suaranya pecah,
kayak suara burung kecil. Hendra diam. Ia merasa tenggorokannya tercekat. Waktu itu rame. Di terminal. Saya tinggal sebentar buat beli roti. Waktu balik, dia nggak ada. Saya cari. Saya lapor ke polisi. Tapi sampai sekarang, kosong. Ada foto. Suara Hendra gemetar. Pak Muksin mengangguk. Ia menunjuk ke dalam tas lusuh di atas meja. Hendra membukanya. Di dalam, terbungkus plastik tipis, ada foto anak laki-laki kecil berdiri sambil menggenggam sandal tua. Senyumnya lebar. Hendra mematung. Wajah itu adalah dirinya. Akhir babak pertemuan itu penuh keheningan panjang. Hendra memanggil ayah angkatnya, Pak Herman, untuk bertemu di rumah sakit. Disitulah segalanya terkuak. Tes DNA dilakukan. Hasilnya keluar 3 hari kemudian. Positif. Hendra adalah anak kandung dari Pak Muksin yang hilang 20 tahun lalu. Hari itu, Pak Muksin menangis untuk pertama kalinya sejak puluhan tahun. Bukan karena luka atau kehilangan, tapi karena menemukan kembali sesuatu yang dulu ia kira telah pergi selamanya. Maafkan saya, Pak, bisik Hendra. Pak Muksin menggeleng. Ia menggenggam tangan anaknya dengan erat. Kamu kembali. Itu sudah cukup. Suasana pagi di sekitar warteg Bumayang masih sama seperti biasanya. Udara lembab bercampur aroma bumbu dapur yang sudah mulai menari dari dapur kecil di belakang. Kompor menyala, panci besar mendidih, dan tangan-tangan terampil Bumayang sibuk menyiapkan sepanci gulai ayam yang akan jadi menu favorit hari itu. Rere baru saja selesai menyapu halaman dan masuk ke dapur, membantu memotong tahu. Kuliah jam berapa, Re? Tanya Bumayang tanpa menoleh. Jari-jarinya tetap sibuk meracik bumbu. Jam 10, Bu. Masih ada waktu. Biar aku bantu dulu. Jawab Rere sembari membuka kulkas kecil yang penuh sayur mayur segar dari pasar pagi tadi. Tidak ada yang tahu bahwa hari itu akan menjadi titik balik dalam hidup mereka. Tidak Bumayang, tidak Rere, apalagi Rio yang masih tertidur pulas di kamar kontrakan yang sempit dan pengap tak jauh dari warteg. Sementara itu, di tempat lain, Rio baru terbangun oleh bunyi alarm ponsel yang sudah berulang kali berdering sejak subuh. Matanya merah, kantung mata menghitam, dan tubuhnya terasa berat. Semalam ia bekerja sebagai penjaga parkir freelance di sebuah acara kampus hanya demi mendapat uang tambahan 50.000. Setelah mencuci muka dengan air dingin yang menyengat, ia bersiap ke warteg Bumayang. Perutnya kosong sejak semalam, dan hanya teh manis hangat serta nasi hangat dari Bumayang yang bisa membuatnya bertahan di pagi hari. Bumayang pasti belum buka ya? Gumam Rio sambil mengenakan jaket lusuhnya. Tapi nalurinya membawanya ke sana, entah untuk sekadar menyapa atau berharap Bumayang sudah mulai menanak nasi. Sesampainya di warteg, pintu sudah terbuka meski belum sepenuhnya melayani pelanggan. Bau harum tempe goreng langsung menyambut hidung Rio. Perutnya semakin bergejolak. Pagi, Bu. Rere. Sapa Rio sambil berdiri di ambang pintu dengan senyum canggung. Bumayang menoleh sebentar lalu tersenyum lembut. Loh, Rio, kamu datang pagi sekali. Sini, duduk dulu. Rere, tolong ambilin teh manis buat Rio, ya. Rio langsung masuk, duduk di bangku pojok favoritnya. Ia tidak meminta makan, hanya menikmati teh manis yang hangat dan penuh ketulusan. Ia tahu, tak bisa selamanya terus-menerus menggantungkan diri pada kebaikan Bumayang. Tapi nyatanya, dunia tak selalu memberi pilihan. Saya bantu cuci piring aja, Bu, sebelum berangkat, ucap Rio kemudian, merasa tak enak hati. Bumayang tersenyum kecil, menahan air mata yang nyaris menggenang. Sudah, kamu minum teh dulu. Nanti habis itu makan. Ibu sudah siapkan nasi hangat dan sayur asem. Bu, saya malu. Bu, saya. Rio, kamu ini anak baik. Ibu tahu kamu sedang berjuang. Jangan pernah malu dengan kebaikan orang lain. Nanti kalau kamu sudah sukses, gantian kamu yang bantu orang lain. Rio tertunduk. Kalimat itu seperti mengetuk bagian terdalam dari dirinya. Ia menatap wajah Bumayang. Ada kerut dan kelelahan, tapi juga ketulusan yang tak pernah berubah. Tak lama kemudian,
warteg mulai ramai. Beberapa tukang ojek dan karyawan ruko sebelah mulai berdatangan. Rere mengambil alih kasir kecil, sementara Bu Mayang melayani pelanggan. Rio segera turun tangan membantu, mencuci piring kotor dan membawa gelas-gelas ke belakang. Tak ada rasa canggung, semua mengalir begitu saja. Dan saat ia berpamitan untuk berangkat kuliah, Bu Mayang menyelipkan satu kotak makan berisi lauk dan nasi hangat ke dalam tasnya. "Biar kamu gak kelaparan pas di kampus," kata Bu Mayang sambil menepuk pundaknya. Rio hanya bisa mengangguk. Di luar warteg, ia berdiri sejenak, menatap pintu kayu tua itu. Dalam hati, ia berjanji, satu hari nanti ia akan membalas semua kebaikan itu. Hujan semalam baru surut saat Pak Muksin membuka mata perlahan dari tempat tidur rumah sakit. Mata kecilnya masih samar menangkap lampu senja. Tetapi yang terukir kuat adalah sosok pria muda yang duduk di bangku kayu tak jauh darinya. Tubuh itu tetap kaku seperti jam tangan rusak, diam di waktu yang tak semestinya. Badan tua di ranjang itu menggigil meski selimut dibalut erat di tubuhnya. Hendra berdiri, menatap wajah pria dengan penuh hormat sekaligus kegelisahan. Ia tak beranjak sejak pagi hingga matahari hampir condong ke barat. Tidak ada sepatu kulit yang dijahit hari ini. Tak ada kesibukan pasar. Hanya dua jiwa yang sedang berusaha menyambung dua dunia yang terpisah oleh waktu. "Bapak bagaimana sekarang?" tanya Hendra akhirnya. Suaranya pelan dan hati berdebar. Pak Muksin memejamkan mata sejenak, lalu menghela napas panjang. Setiap napasnya mengeluarkan desis serupa angin musim hujan yang tersisa. "Aku sudah lebih baik, Nak. Luka dan syoknya cepat sembuh. Tapi aku lelah." Kata-kata itu penuh makna. Tidak hanya soal tubuh yang sakit, tapi juga hati yang bianjak lama menanti bayangan anaknya tanpa pernah tahu kapan ia kembali. Hendra duduk kembali, memerah di pelipisnya kala melihat keriput dan urat di tangan pria tua itu. Tangan yang dulu menggendongnya saat pertama kali ditemukan. Tangan yang merapikan sweater hitam ketika dia dibawa ke rumah sakit itu 2 malam lalu. Tangan yang kini seolah meminta maaf karena tak pernah bisa menjaganya selama ini. Saya merasa sangat bersalah, Pak." Suara Hendra gemetar. "Karena saya tidak pernah tahu bahwa itu Bapak di jalan itu." Pak Muksin menggeleng lemah. "Saya juga tidak tahu apa-apa sampai saya lihat wajahmu di foto, dan nama yang Bapak panggil dalam mimpi sejak lama." Mata Hendra berkaca-kaca. Negosiasi waktu dan kerinduan melebur begitu saja. Ia memegang tangan tuanya dengan lembut, seolah itu tali yang bisa menyambung lagi masa lalu mereka. Hari-hari berikutnya berlangsung seperti komedi dan tragedi yang bersahutan. Hendra bolak-balik ke rumah sakit hampir setiap pagi dan siang. Setiap kali tiba, ia membawa makanan sederhana, beras hangat, sayur sop, buah. Ia tidak membawa uang besar. Ia hanya ingin memberikan kehangatan sejati, bukan uang. Sementara itu, di kantor, rekan-rekannya mulai menaruh curiga. Hendra sering meninggalkan rapat mendadak, membatalkan pertemuan, dan terlihat dualistik antara dunia mewahnya dan sisi yang malah mendekat ke tepian kota runtuh. Ia tidak menjelaskan siapa pria tua itu. Ia menyebutnya, "Lelaki yang saya bantu," ketika ditanya, dan itu cukup. Namun di luar kantor, segala hal berubah. Ia mulai menyetir lebih pelan, memilih jalur yang sama, sering menepi saat melihat sosok bengkok di jalan. Tiap kali ia melihat gerobak kayu lusuh dengan suasana sunyi, hatinya sesak. Apakah yang dilihatnya sungguh hanya bagian kecil dari masa lalu yang hilang? Suatu sore, ketika matahari memudar di ufuk barat dan lampu jalan baru menyala, dokter memberinya kabar. "Tes DNA sudah keluar, Pak. Hasilnya positif. Secara biologis, hubungan Anda dan pasien itu sangat besar kemungkinan adalah anak, ayah kandung." Hendra menahan napas. Dunia tiba-tiba menjadi hening. Lidahnya keluh. Ia melihat wajah pria tua lantai, mata pakar, kacamata dokter, jerit halus keluarga pasien lainnya yang keluar dari ruang. Tepat di depan kakunya, ada nilai-nilai yang selama ini ia ragukan. "Tolong biarkan saya bicara dengan pria itu secara pribadi," pinta Hendra terseduh, suaranya pecah. Dokter mengangguk. "Silakan, Pak."
Kami izinkan dengan catatan tetap tenang dan bertanggung jawab. Saat malam tiba, ruang rumah sakit berubah menjadi ruang kenangan. Lampu kuning lembut menyorot tubuh Raga rapuh. Di hujan gerimis yang berhenti, aroma antiseptik dan handuk hangat terasa kontras. Hendra masuk, membawa satu pot kecil kembang telang, sebuah tanaman yang mekar biru tua lembut, dibungkus kain segar. Dia menanam pot itu di samping ranjang. Tangan tuanya terpana melihat bunga sederhana itu indah di dalam kamar putih. Simbol bahwa hidup bisa mekar lagi, meski di tempat yang tak diinginkan. Bapak, ini untuk Bapak, agar tetap hidup indah walau di ruang sakit ini. Pak Muksin tersenyum, walau lemah. Nak, kau tahu, aku dulu tanam pohon rambutan di halaman rumah waktu kau masih kecil. Kau suka makan rambutan manis itu, dengan tangan kecil gemukmu. Cara mereka bercerita membentuk ruang baru. Dua generasi yang terpisah waktu dan ruang, kini duduk berdampingan, merajut kata dan luka menjadi senyum yang mungkin bisa bertahan lebih lama. Hari berikutnya, setelah Pak Muksin pulih cukup untuk pulang, Hendra menyiapkan rencana sederhana. Ia sudah menyewa kontrakan kecil dekat rumah pria tua itu. Semua perabot dibeli seadanya. Kasur kain, bantal tipis, gelas plastik. Tapi semuanya baru. Semua dengan niat memulai lembaran baru. Pak Muksin menatap ruangan itu dengan heran. Kau habis berapa yang begitu? Hendra tersenyum. Tidak soal nominal. Pak, ini soal amanah. Kau bukan orang asing. Kau adalah ayahku. Tangis pertama tumpah tanpa malu di ruangan kosong itu. Di sudut yang hanya bercahaya lampu temaram, dua sosok yang sempat pergi karena waktu, kini kembali dengan janji kesetiaan. Selama 2 minggu, hubungan mereka tumbuh perlahan. Hendra membawakan sepatu baru untuk dijahit sendiri di bengkel kota kecil. Ia meminta beberapa alat sederhana, memberi lem segar, dan membantu sedikit langkah demi langkah. Mereka menyusun jadwal bersama, siang untuk kerja sol dan sore untuk ngobrol tentang masa lalu. Pak Muksin mengajari Hendra cara menambal sepatu secara halus. Ia menunjukkan bahwa ketekunan lahir dari tiap tusukan jarum, tiap alur lem. Sementara Hendra mengajari pria tua itu membaca catatan pesan WhatsApp dan cara menyimpan nomor kontak. Dua dunia saling bersentuhan dengan sederhana. Di hari ke-15, Hendra memberi kejutan. Ia mencetak ulang foto Hendra kecil. Foto saat dia berdiri malu, tangan memegang sandal kecil. Di sela bingkai hitam kayu, terpatri tulisan tangan Pak Muksin. Hendra, anakku yang hilang. Mereka menggantung foto itu di tembok kontrakan kecil, sebagai penanda, bukan sekadar pajangan. Di malam itu, setelah masak sop sederhana bersama, mereka duduk di kursi plastik sambil menyeruput teh hangat. Hendra menatap wajah lelaki tuanya. Kita mulai kembali dari sini, ya ayahku. Dan tanpa kata penutup eksplisit, dua sosok itu menatap cahayaan lampu temaram, menyadari bahwa penggalan luka lama telah menumbuhkan harapan baru. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya menyembul dari balik deretan atap seng di pinggiran kota. Langit masih menggelantungkan sisa embun, dan aroma tanah basah terasa samar di sela-sela jalan kecil yang mulai terisi oleh aktivitas warganya. Di salah satu kontrakan sederhana dengan tembok hijau pudar, dua lelaki dari dunia yang berbeda tampak sibuk dengan rutinitas mereka. Pak Muksin, dengan kemeja kotak-kotak lengan panjang yang telah disetrika rapi, sedang merapikan peralatan sol sepatu di dalam koper tuanya. Sementara Hendra, mengenakan kaos oblong dan celana santai, sibuk menata rak kecil yang baru ia pasang di dinding semalam. Rak itu ia isi dengan barang-barang kecil milik Pak Muksin, lem sepatu, jarum panjang, benang hitam, dan palu kecil yang mulai berkarat. Biar aku bawa kopernya, Pak, ujar Hendra sambil berjongkok di depan koper besar itu. Loh, jangan, itu berat. Nak, nanti kau malah masuk angin, jawab Pak Muksin, setengah bercanda, setengah sungguh-sungguh. Aku yang nabrak bapak dulu. Sekarang izinkan aku yang mengantar, sekalian belajar sol sepatu, balas Hendra, matanya bersinar. Pak Muksin mengangguk perlahan. Hatinya hangat. Hari-hari seperti ini terasa seperti doa yang terkabul diam-diam. Di pangkalan kecil di pinggir pasar,
tempat Pak Muksin biasa membuka lapaknya, keramaian mulai menggeliat. Pedagang sayur, tukang tambal ban, ibu-ibu yang menenteng kantong plastik, hingga anak-anak sekolah yang lewat sambil mengunyah gorengan, semuanya menjadi bagian dari harmoni pagi itu. Dan hari itu, ada yang berbeda. Sosok Pak Muksin tidak duduk sendirian di atas bangku kayunya. Di sebelahnya, duduk Hendra dengan kemeja lengan pendek dan topi petua yang ia pinjam dari ayahnya. Di depannya, tergeletak sepasang sepatu kulit hitam yang solnya mulai menganga. "Kita mulai dari sini, ya, Pak?" tanya Hendra sambil menatap sepatu itu. "Pertama, bersihkan dulu bagian yang rusak. Jangan langsung ditempel. Bersihkan dulu bekas lem lama, lalu amplas bagian bawahnya sedikit," jelas Pak Muksin sambil menunjuk bagian sol. Hendra mengangguk, mengambil kain lap dan mulai bekerja. Tangannya belum lihai, tapi kesungguhannya terasa. Para pelanggan yang lewat menatap dengan heran. Beberapa tersenyum kecil, sebagian lain membisik, "Itu anaknya, ya? Kok tampan dan rapi sekali?" Pak Muksin hanya tersenyum sambil menjawab seadanya. Ia belum terbiasa menjelaskan. Ia hanya tahu, hari ini, ia tidak lagi bekerja sendirian. Menjelang siang, suasana semakin ramai. Seorang pedagang kue langganan datang membawa 2 kotak onde-onde. "Pak Muksin, ini buat berdua ya. Saya lihat anaknya ganteng banget. Mirip bintang sinetron," celetuknya. Pak Muksin tertawa kecil. "Wah, ini bukan bintang sinetron, Bu. Ini anak saya yang baru ketemu setelah 20 tahun. Kata-kata itu membuat beberapa orang berhenti sejenak. Mereka menatap dengan heran, sebagian dengan rasa haru. "Serius, Pak?" tanya si pedagang. "Serius, Bu. Tuhan mempertemukan kami lagi lewat cara yang enggak disangka-sangka." Suasana menjadi senyap sesaat, lalu disambut dengan ucapan syukur dan tepuk tangan kecil. Hari itu, tidak hanya sepatu yang dijahit, tapi juga luka lama yang perlahan disulam kembali menjadi harapan. Sore menjelang ketika Hendra dan Pak Muksin mulai membereskan lapak. Hendra mengangkat kotak peralatan dengan hati-hati, sementara Pak Muksin menutup papan kecil bertuliskan, "Sol sepatu bisa ditunggu." Dalam perjalanan pulang yang sunyi, Hendra membuka pembicaraan. "Pak, kalau nanti saya buatkan kios kecil untuk Bapak, mau nggak?" Pak Muksin diam beberapa saat. "Kios? Iya, di dekat rumah ini. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Bisa tetap kerja, tapi lebih nyaman. Bapak nggak perlu duduk di pinggir jalan lagi." Pak Muksin menghela napas panjang. Ia menatap wajah anaknya yang begitu penuh harap. "Kalau kau buat bukan karena kasihan, tapi karena ingin kami tumbuh bareng, ya, aku mau." Hendra tersenyum lebar. "Bukan kasihan, Pak. Ini rasa hormat." Malam itu, di bawah langit yang cerah tanpa awan, keduanya duduk di teras kontrakan. Di depan mereka, semangkuk mie instan dan 2 gelas teh manis mengepul. Pak Muksin membuka dompetnya. Di dalamnya, terselip foto lama seorang anak kecil dengan kaos merah dan senyum lebar. "Itu aku, ya?" tanya Hendra, memandang foto itu lama sekali. "Iya, aku nggak pernah buang foto ini. Meskipun luntur, meskipun sobek di pinggir, aku simpan terus. Setiap malam aku tidur dengan doa, semoga suatu hari, aku bisa lihat kau lagi." Hendra tak sanggup berkata-kata. Ia hanya menggenggam tangan tua itu, dan dalam hening mereka berdua, terukir sebuah rasa, ikatan yang tak lagi bisa diputuskan oleh waktu. Hendra membuka lemari tua di kamar yang digunakan Pak Muksin selama dirawat di rumahnya. Sudah 2 hari sejak ia membawa pria tua itu keluar dari rumah sakit dan menawarkannya untuk tinggal sementara di rumahnya yang besar dan nyaman. Meski awalnya menolak dengan tegas, akhirnya Pak Muksin mengangguk pelan, bukan karena butuh bantuan, tapi karena Hendra bersikeras dengan wajah sungguh-sungguh. Lemari itu tampak berdebu. Di dalamnya tidak banyak pakaian, hanya ada beberapa potong baju lusuh, beberapa peralatan sol sepatu seperti palu kecil dan benang nilon, serta 1 kotak kayu kecil yang terkunci. Kotak itulah yang menarik perhatian Hendra. Ia ragu menyentuhnya. Tapi setelah menatap sejenak,
Ia memberanikan diri mengangkat kotak itu dan membawanya ke meja. Dengan hati-hati, ia membuka paksa kunci yang sudah karatan. Di dalamnya, hanya ada beberapa lembar surat lusuh yang disimpan dengan rapi, dan sebuah foto anak kecil mengenakan seragam TK dengan nama Hendra tertulis di bagian bawahnya. Dada Hendra terasa sesak. Tangannya bergetar ketika membuka lembar pertama surat. Tulisan tangan itu tidak rapi, tapi jelas berasal dari hati yang sangat pedih. Surat itu ditujukan kepada anakku Hendra, berisi curahan hati seorang ayah yang kehilangan. Di dalamnya tertulis, "Ayah tidak tahu apakah kamu masih hidup atau sudah bersama Tuhan, Nak. Tapi setiap pagi ayah tetap bangun dan berharap kabar tentangmu datang lewat mimpi. Hari ini ayah memperbaiki sepatu seorang anak kecil yang memakai nama yang sama denganmu." Hati ayah langsung bergetar. Dunia ini terlalu luas, tapi hati ayah tetap yakin, kita akan bertemu lagi. Hendra duduk terdiam. Dadanya berdenyut tidak karuan. Ada rasa aneh yang tidak bisa dijelaskan. Ia membaca lembar demi lembar surat lainnya. Semua berisi kisah harian seorang ayah yang terus menulis kepada anak yang entah di mana rimbanya. Tidak ada satupun balasan. Hanya tulisan, harapan, dan doa. Tangannya gemetar saat menatap foto lama itu. Ia mengambil cermin kecil dan mencoba mencocokkan. Garis wajahnya memang tidak jauh berbeda dengan anak di foto itu. Bahkan baju yang dikenakan dalam foto seolah pernah ia lihat di mimpi, atau mungkin pernah benar-benar dikenakan. Hari itu, Hendra tidak pergi ke kantor. Ia hanya duduk lama di ruang tamu, menatap foto, surat, dan dirinya sendiri di refleksi jendela. Sementara di kamar sebelah, Pak Muksin sedang terlelap. Sesekali mengigau menyebut nama anaknya dengan nada lirih. Malam hari, setelah makan malam yang dihidangkan oleh asisten rumah tangga, Hendra memberanikan diri masuk ke kamar pria tua itu. Di tangannya, ia membawa foto dan surat-surat itu. Ia duduk di kursi dan bertanya pelan, "Pak Muksin, boleh saya tanya sesuatu?" Pak Muksin menoleh pelan. "Ada apa, Nak Hendra?" Ia menghela napas panjang. "Surat-surat ini dan foto ini, kenapa Bapak simpan?" Pak Muksin tersenyum pahit. "Itu semua kenangan, Nak. Kenangan yang tidak bisa dibuang. Anak saya hilang 20 tahun lalu. Sampai sekarang saya masih menulis surat-surat itu, seolah dia bisa membacanya." "Kenapa Bapak tidak melapor ke polisi?" tanya Hendra, pelan. "Saya sudah bertahun-tahun, tapi tidak ada hasil. Saya orang kecil, siapa yang peduli?" Lama-lama saya menyerah, lalu memilih menunggu saja. Menunggu di tempat saya bekerja, di perantoko, berharap suatu hari dia lewat. Hendra merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Suaranya tercekat ketika bertanya lagi, "Apa Bapak masih ingat wajah anak Bapak?" Pak Muksin mengangguk pelan. "Sangat ingat. Saya bahkan bisa mengenali dari caranya berjalan." Dengan perlahan, Hendra menyerahkan foto itu. "Ini saya temukan di dalam kotak Bapak." Pak Muksin menatap foto itu lama sekali. Matanya mulai berkaca-kaca. "Itu anak saya. Itu Hendra. Foto ini saya ambil 2 minggu sebelum dia hilang. Saat itu kami baru beli baju seragamnya yang pertama." Hening menyelimuti ruangan. Hendra menatap pria tua itu dan perlahan mengambil keputusan yang mungkin akan mengubah segalanya. "Pak Muksin," katanya, "kalau saya bilang saya juga pernah merasa kehilangan sesuatu sejak kecil. Tidak tahu orang tua kandung saya siapa, dibesarkan oleh keluarga angkat, dan selama ini saya merasa ada bagian hidup saya yang kosong. Apakah mungkin saya adalah anak yang Bapak cari selama ini?" Pak Muksin memejamkan mata. Air matanya menetes, bukan karena sedih, melainkan karena terlalu bahagia untuk diungkapkan. Ia tidak menjawab langsung, tapi memegang tangan Hendra dan membawanya ke dadanya. "Kalau kamu memang Hendraku, Tuhan sangat baik." Malam itu mereka berdua menangis tanpa kata. Seperti dua bagian dari hidup yang akhirnya disatukan kembali. Hendra tidak peduli jika nanti harus diuji DNA. Tidak peduli jika kenyataan berkata lain. Karena di hatinya, ia yakin, ia tahu,
Ada sesuatu dalam dirinya yang menyambut kehadiran Pak Muksin sebagai ayahnya yang hilang. Keesokan harinya, Hendra memesan tes DNA secara diam-diam. Ia tahu ini penting, terutama untuk memastikan semuanya sah. Namun di dalam hatinya, jawaban itu sudah ada. Bahkan sebelum hasilnya keluar, ia mulai memanggil Pak Muksin dengan sebutan, Ayah. Saat hasil keluar 2 minggu kemudian, tak ada kejutan besar. Nama di atas lembar laporan medis itu menyatakan dengan jelas bahwa Pak Muksin adalah ayah kandung Hendra, dengan kecocokan lebih dari 99,9%. Semua yang tadinya samar, kini terang benderang. Pagi itu, aroma seduhan kopi hitam dan roti panggang memenuhi dapur rumah besar milik Hendra. Suasana tampak jauh lebih hidup dibanding minggu-minggu sebelumnya. Di meja makan, Pak Muksin duduk mengenakan kemeja bersih yang baru dibelikan oleh Hendra sehari sebelumnya. Wajahnya tampak bersih, segar, dan ada senyum yang tak bisa ia sembunyikan. Hendra datang dari arah ruang keluarga dengan setumpuk dokumen di tangan. Langkahnya ringan, wajahnya tenang, tapi penuh tekad. Ia menarik satu kursi dan duduk di samping Pak Muksin, lalu meletakkan berkas-berkas itu di atas meja. "Ini, Ayah," katanya sambil tersenyum. "Surat perubahan data administrasi keluarga. Mulai hari ini, nama ayah akan terdaftar resmi sebagai wali kandung saya." Pak Muksin memandangi dokumen itu dengan pandangan campur aduk. Ada rasa bangga, haru, dan sedikit canggung. "Kamu benar-benar serius, Hendra?" Hendra mengangguk. "Saya bukan anak kecil lagi. Saya tahu apa yang saya rasakan. Dan saya yakin dengan siapa saya berasal." Pak Muksin menunduk pelan. Ia mengusap sudut matanya yang basah. Seumur hidupnya, tak pernah ia sangka bahwa orang yang dulu hilang, yang pernah ia anggap mungkin telah tiada, kini memanggilnya, Ayah, dengan ketulusan yang tak bisa ditawar. "Kalau ibumu masih ada," gumamnya lirih, "ia pasti akan sangat bangga padamu." Mereka menikmati pagi itu dengan percakapan sederhana. Tidak ada pembicaraan soal kekayaan, jabatan, atau status. Hanya dua hati yang akhirnya bisa saling menyentuh. Setelah 2 dekade berpisah tanpa tahu arah masing-masing. Sore harinya, Hendra mengajak ayahnya berjalan-jalan di taman kota. Bukan taman mewah, melainkan taman kecil dekat pasar tempat Pak Muksin biasa mangkal dulu. Tempat yang penuh kenangan. Ketika mereka lewat dekat trotoar, beberapa pedagang kaki lima yang mengenali Pak Muksin menyapanya heran. "Pak Muksin." "Lah, lama nggak kelihatan, Pak," katanya ketabrak. "Ini yang bantu rawat siapa?" tanya salah satu pedagang siomay yang dulu sering memberi sisa makanan untuk Pak Muksin saat sepi pembeli. Pak Muksin menoleh ke arah Hendra dan tersenyum. "Ini anak saya, yang selama ini saya cari. Ternyata Tuhan mempertemukan kami dengan cara yang gak terduga." Pedagang siomay itu terdiam, lalu mengangguk penuh haru. "Subhanallah, rezeki bisa datang dari mana saja." "Ya, Pak, saya ikut senang. Akhirnya panjenengan bisa senyum lebar juga." Hendra menyalami siomay itu, bahkan membeli beberapa bungkus dagangannya. "Bapak sering cerita tentang tempat ini, jadi saya mau lihat sendiri." Obrolan mereka berlanjut hangat. Tak ada kesenjangan di antara mereka, meskipun jelas sekali perbedaan penampilan dan latar belakang. Hendra tidak malu berdiri di pinggir jalan bersama pedagang kecil dan tukang parkir. Ia bahkan menyumbangkan sejumlah uang untuk memperbaiki lapak beberapa pedagang yang tenda plastiknya sobek. Salah satu yang mendekat kemudian adalah anak muda pemulung yang dulu sempat menerima sandal bekas dari Pak Muksin. Ia mengenali wajah tua itu dan berseru, "Pak, ini beneran Bapak? Dulu yang bantu saya waktu malam kehujanan itu." Pak Muksin mengangguk dan tersenyum. "Iya, kamu makin tinggi ya sekarang." Anak muda itu terdiam, lalu menunduk dan berkata, "Saya belum sempat bilang terima kasih." Hendra mengusap pundaknya. "Sekarang waktunya. Tapi yang lebih penting, kamu bantu yang lain juga. Apa yang bapak saya lakukan, sekarang giliran kita lanjutkan." Anak muda itu hanya bisa mengangguk. Sore itu, langit tampak seperti menyimak kehangatan kecil yang tumbuh di tengah kota.
Seolah kehidupan menandai hari itu sebagai sesuatu yang penting. Sebuah pemulihan. Sebuah awal baru. Malam harinya, Hendra duduk bersama Pak Muksin di beranda rumah. Lampu-lampu taman kecil menyala redup. Suara jangkrik terdengar jelas, membawa suasana tenang. "Besok aku akan antar ayah ke makam ibu," ujar Hendra pelan. Pak Muksin diam sejenak, lalu mengangguk. "Terima kasih. Sudah lama saya tidak ke sana. Terlalu sakit kalau sendirian." "Saya juga ingin memperkenalkan diri secara resmi," kata Hendra sambil tersenyum. "Saya rasa ibu berhak tahu bahwa anaknya sudah kembali." Keesokan harinya, mereka pergi ke makam. Tidak dengan mobil mewah, tapi dengan motor tua yang biasa digunakan Pak Muksin. Hendra sengaja ingin merasakan semua, mulai dari titik terendah kehidupan ayahnya, agar bisa menyelami lebih dalam jejak langkah yang ditempuh pria itu selama 20 tahun terakhir. Sesampainya di makam sederhana itu, Pak Muksin berdiri dengan tangan gemetar. Hendra berdiri di sampingnya. Mereka berdoa dalam diam. Udara pagi masih sejuk. Tanah makam masih basah oleh embun. Setelah beberapa menit hening, Hendra meletakkan bunga di atas pusara dan berbisik, "Bu, Hendra sudah pulang." Tak ada angin besar. Tak ada cahaya ajaib dari langit. Tapi di dada Hendra, ada rasa damai yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Seperti beban yang selama ini menggantung, akhirnya runtuh dan berganti dengan kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Sebelum pulang, mereka duduk di bangku dekat pemakaman. Hendra menoleh pada ayahnya. "Aku akan buat yayasan sosial atas nama ibu. Kita bantu orang-orang yang pernah hidup seperti ayah dulu. Tukang sol, pedagang kecil, orang-orang yang tak pernah dilihat, tapi selalu ada." Pak Muksin mengangguk pelan. "Itu akan jadi warisan terbaik. Jauh lebih berarti dari harta yang kamu punya." Pak Muksin duduk di kursi plastik reot yang sudah lama kehilangan separuh kekuatannya. Di sampingnya, meja kecil tempat alat sol berjajar rapi, walau sudah aus. Pagi itu, angin dingin berembus perlahan membawa aroma hujan semalam yang masih menyisa di jalanan. Matanya memandang lurus ke depan, tapi pikirannya berkecamuk tak tentu arah. Sudah hampir 2 minggu sejak pertemuan itu terjadi. Sejak Hendra, pemuda kaya yang tak sengaja menabraknya, menyambangi rumah kontrakan kecilnya bersama keluarga angkatnya. Sejak kata demi kata, kalimat demi kalimat membuka lembaran masa lalu yang sudah ia kubur bertahun-tahun. Nama Hendra kini seperti mantra yang tak bisa hilang dari benaknya. Wajah anak muda itu, senyum kecilnya, bahkan sorot matanya ketika duduk di hadapannya, semuanya membuat perasaan Pak Muksin tak tenang. Ia tahu, tak boleh berharap terlalu banyak. Dunia Hendra kini sangat berbeda. Hidupnya dikelilingi kemewahan dan kebebasan. Sementara dirinya, hanyalah tukang sol sepatu yang tiap hari berjuang demi sepiring nasi. Ia bahkan tak tahu apakah pertemuan itu membawa kebaikan atau justru membuka luka lama yang belum sembuh. Namun, diam-diam ada satu harapan kecil yang menyala. Harapan bahwa mungkin, untuk pertama kalinya sejak 2 dekade lalu, hatinya tak lagi harus menanggung tanya sendirian. Di sisi lain kota, Hendra juga belum bisa melupakan segalanya. Setiap malam, ia memandangi satu foto lama yang diam-diam ia pinjam dari meja Pak Muksin waktu itu. Foto seorang anak kecil berusia sekitar 7 tahun, tersenyum dengan seragam SD, wajahnya kotor oleh debu, tapi matanya penuh cahaya. Tak butuh waktu lama baginya untuk tahu, itulah dirinya. Pak Herman, ayah angkatnya, sudah bercerita banyak tentang hari saat mereka menemukannya terlantar di sebuah pasar tradisional. Saat itu, Hendra menangis tanpa suara, memeluk tas kecil berisi sepotong roti dan mainan rusak. Mereka membawanya ke rumah, merawat dan menyayanginya. Tapi tak pernah ada kejelasan siapa orang tua kandungnya, dan dari mana asalnya. Sampai kini, sejak kejadian tabrakan itu, Hendra merasa seperti sedang dipandu oleh takdir. Awalnya hanya ingin menolong, lalu merasa tertarik, hingga akhirnya semua teka-teki mulai menunjukkan ujung benangnya. Ia tahu, Pak Muksin adalah ayah kandungnya, dan itu mengguncang hidupnya lebih dari yang ia sangka. Malam itu, Hendra memutuskan kembali ke rumah Pak Muksin.
Ia tak ingin membiarkan waktu terus berlalu tanpa ada kepastian. Ia membawa bingkisan sederhana, bukan barang mahal, hanya sekotak roti hangat dan sebuah foto yang sudah ia cetak ulang dalam ukuran besar. Foto masa kecilnya, bersama tulisan kecil di bawahnya, "Untuk Ayah." Sesampainya di depan rumah kontrakan tua itu, Hendra mengetuk pelan. Tak lama, pintu terbuka. Wajah lelah Pak Muksin muncul, lalu membeku begitu melihat siapa yang datang. "Masuklah, Nak," ucapnya pelan. Mereka duduk di ruang tamu yang sempit, di antara rak-rak buku tua, beberapa karung kecil berisi kulit sepatu, dan foto anak laki-laki yang kini tergantung di dinding dengan bingkai seadanya. Tak banyak kata, tapi suasana cukup bicara. Mata mereka saling bertaut, seperti dua jiwa yang telah lama terpisah dan akhirnya bertemu. "Ayah?" Hendra mengucap lirih. Suara itu pecah di ujung. Pak Muksin menoleh perlahan. Matanya berkaca. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. "Kalau memang benar kamu Hendra, anakku yang hilang 20 tahun lalu." Ia mengusap wajahnya yang mulai basah oleh air mata. "Aku tak tahu harus bersyukur bagaimana." "Sudah tak perlu diragukan lagi," ujar Hendra sambil mengeluarkan surat hasil tes DNA yang diam-diam ia lakukan. Ia meletakkannya di atas meja. Pak Muksin menatap kertas itu dengan tangan gemetar. Beberapa saat lamanya ia hanya diam, sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Terima kasih, Tuhan," bisiknya. Keesokan harinya, Hendra membawa Pak Muksin berkunjung ke rumah Pak Herman. Tidak ada kejutan, tidak ada ketegangan. Yang ada hanyalah rasa haru. Pak Herman menyambutnya dengan hangat, memperkenalkan Pak Muksin kepada seluruh keluarga mereka sebagai bagian dari hidup mereka yang tak bisa dilepaskan. Minggu-minggu berikutnya, kehidupan Pak Muksin perlahan berubah. Ia tidak lagi duduk di bawah pohon mangga sol sepatu seharian. Hendra membangunkan sebuah bengkel kecil di samping rumah kontrakan yang direnovasi. Tapi lebih dari itu, setiap malam, mereka makan malam bersama, tertawa, berbagi cerita masa lalu, dan merajut kembali kasih yang sempat hilang. Suatu hari, Hendra mengajak ayah kandung dan ayah angkatnya duduk bersama di taman kecil belakang rumah. Ia menyerahkan dua bingkai foto kepada mereka. Satu berisi potret dirinya bersama Pak Herman di hari pertama masuk sekolah dulu. Satu lagi, potret dirinya bersama Pak Muksin, di hari mereka menyadari bahwa mereka adalah ayah dan anak kandung. "Bapak berdua adalah bagian dari hidupku. Aku tidak akan pernah memilih satu dan meninggalkan yang lain. Kalian adalah dua cahaya di hidupku," ucapnya dengan tegas. Mereka bertiga terdiam, lalu tertawa. Dan kemudian, seperti keajaiban kecil yang akhirnya tiba setelah begitu banyak luka dan penantian, ketenangan pun datang. Pak Muksin menatap langit sore yang perlahan berubah warna, dan untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, ia merasa utuh kembali. Di pagi pertama setelah mereka semua berkumpul sebagai satu keluarga, ayah kandung, ayah angkat, dan anak yang sempat lama hilang, rumah besar terasa lebih seperti rumah kecil penuh kehangatan. Hendra mengecek dokumen terakhir yang diperlukan untuk permohonan yayasan sosial atas nama almarhumah ibu kandungnya. Beberapa surat keterangan dan tanda tangan perlu dikumpulkan. Ia menyiapkannya bersama asistennya, lalu meletakkannya di rak ruang kerja, bersebelahan dengan sertifikat penghargaan universitas dan hadiah perusahaan. Sementara itu, di sisi rumah yang sederhana namun penuh sejarah, tempat bengkel sol sepatu, suasana sangat berbeda. Di situ, para pelanggan tetap datang, namun sekarang disapa bukan hanya oleh tangan cekatan seorang tukang sol, tapi juga oleh suara tawa dua orang laki-laki yang berdiri menjahit sepatu berdampingan. Hendra ikut mempelajari teknik sol, sementara Pak Muksin mengajari teknik tangan lama dan sabar yang membuat perbaikan sepatu terasa seperti doa. Suasana Slowi berubah secara alami. Pedagang pasar yang dulu hanya menyapa, kini menumpahkan cerita mereka ke telinga Pak Muksin. Ada yang menyampaikan undangan arisan, ada yang bercerita soal anak kuliahnya yang butuh beasiswa, bahkan ada yang menangis saat mengatakan bahwa mereka menyaksikan perubahan hidupnya. Matahari sore menjadi saksi bagi dua generasi yang saling memotong perbedaan sambil membangun kembali hubungan yang runtuh oleh waktu.
Salah satu momen yang tak terlupakan terjadi ketika Hendra menggelar rapat komunitas di bengkel kecil. Ia mengundang perwakilan warga kampung, pimpinan panti asuhan, serta sejumlah mahasiswa dari bangku jurusannya. Ia memperkenalkan yayasan kecil bernama Sol Harapan, yang akan memfasilitasi rekonstruksi sepatu bekas untuk anak-anak tidak mampu, dan menyediakan tempat kursus gratis selama 1 bulan setiap akhir pekan. Ketika sambutan berlangsung, seorang pemulung tua yang dulu pernah ditolong oleh Pak Muksin maju dan berbicara tanpa diminta. "Saya dulu dibantu sepasang sepatu. Sekarang anak saya bisa kuliah meski cuma punya 1 sandal lusuh," ujarnya. Suara itu mengguncang ruang pertemuan sederhana. Banyak wajah menyeka air mata karena diceritakan bagaimana satu tindakan sederhana bisa mengubah banyak kehidupan. Seiring waktu berjalan, hubungan antara ketiga sosok inti itu menjadi semakin kuat. Mereka bukan lagi ayah dan anak yang dipaksa menerima, tapi benar-benar bersatu by choice, oleh hati. Hingga tiba saatnya penerimaan hasil resmi yayasan dan izin operasional. Surat izin, nomor registrasi yayasan, dan dana awal tiba. Di hari pengumpulan dokumen, keluarga besar berkumpul. Pak Herman mengenalkan nama lengkap yayasan kepada sesama kerabat dan rekan kerja, sekaligus memberi sedikit sambutan. Ini bukan tentang siapa yang punya lebih, tapi tentang siapa yang memilih berbagi, tanpa pamrih. Sebelumnya, mereka sepakat tidak buru-buru merayakan dalam acara mewah. Mereka memilih makan bersama ala prasmanan sederhana, nasi kotak hangat, sayur asem, tempe bacem, sambal terasi tangan sendiri, dan ikan goreng renyah. Semua dilakukan di halaman kontrakan kecil, lengkap dengan tenda sederhana dan meja panjang kayu. Warga kampung diundang. Mahasiswa yang biasa makan gratis di warteg Buma yang datang memberi ucapan. Yang hadir tanpa mengenal status, hanya tali kemanusiaan. Puncaknya terjadi ketika Hendra berdiri tegak di pintu depan, memimpin doa singkat. Udara rawan mengaburkan raut wajah. Ia menangis pelan. "Terima kasih kepada Allah yang mempertemukan kami kembali. Kepada ayah kandung, ayah angkat, saudara, dan semua yang telah mempercayai kami, terima kasih." Kata-kata itu sungguh membuat seluruh hadirin terdiam, lalu bertepuk tangan dengan penuh tangis dan haru. Sesudah acara, ketika lampu taman mulai menyala dengan redup, 3 sosok inti, Pak Herman, Hendra, dan Pak Muksin, bercakap di teras kecil rumah besar. Mereka menatap ke langit malam yang penuh bintang samar. Di situ, mereka sepakat satu hal. Warisan terbaik bukan uang dalam rekening ataupun harta benda, tapi jejak cinta yang ditularkan, tindakan kecil yang meninggalkan makna luas. Dan kesepakatan itu menjadi penutup simbolis buku kisah mereka. Bukan ending yang mencolok, tapi pembukaan baru bagi harapan yang tak lagi tersembunyi.